Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani Nusantara dimanapun berada. Salam semangat. Jangan pernah lelah. Kalau lelah jangan berhenti, tapi istirahat saja. Oke, terima kasih. Sahabat tani, seperti biasa sore-sore saya ngabisin waktu kalau tidak di perkebunan pinang di tempat nyabitin rumput buat pakan sapi atau di lokasi kandang ayam kita. Nah, itulah sore-sore ngabisin waktu sambil menunggu berbuka, ketimbang duduk-duduk nongkrong, ngabisin waktu gitu ya. Oke sahabat tani, hari ini kita akan bahas mengenai kondisi lingkungan yang mempengaruhi mengenai tentang pemupukan. Jadi di sebagian teman-teman petani pinang khususnya itu masih ada yang bingung, masih ada yang ragu mengenai pemupukan di saat cuaca kurang mendukung lah, bahasanya seperti itu. Ya kita istilahkan seperti ini, curah hujan sedang berkurang drastis. Ya kalau mungkin mau lebih di ini kan bahasanya apa, kemarau lah, kemarau. Jadi pada saat kemarau itu perlukah kita melakukan pemupukan gitu. Jadi kawan-kawan masih ragu itu kan, sebagian dari teman-teman masih mempertanyakan itu. Pada saat musim kemarau atau curah hujan lagi tidak bersahabat, apakah perlu kita melakukan pemupukan? Kemudian apakah pemupukan ini polanya sama seperti biasa kita tabur pada saat musim curah hujan sedang pada intensitas tinggi atau sedang gitu ya? Atau ada pola lain yang perlu kita lakukan agar pemupukan ini memang benar-benar menjadi efektif gitu. Jadi untuk diketahui teman-teman, pada saat kita sampai pada jadwal pemupukan, ini udah pada masanya, udah jadwalnya untuk pemupukan. Kita harus lihat dulu pemupukan kita menggunakan pupuk apa. Pupuk itu kalau boleh saya bagi dua. Pertama, pupuk yang memang diambil dari batuan alam. Sebutlah contohnya dolomit, atau rock fosfat gitu ya. Itu diambil dari batuan alam, kemudian diproses di pabrik, digerus, dihancurkan, kemudian diayak atau disaring, baru kemudian dipasarkan. Kemudian ada lagi pupuk yang merupakan senyawa garam, bukan garam dapur, mohon maaf, dia senyawa garam. Artinya karena dia memiliki senyawa garam, dia begitu mudah larut ketika terkena air dan mudah sekali menguap ketika terkena udara bebas seperti itu. Nah, contoh di sini kita ambil urea, ada KCl, ada Picerit juga gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu jadwal pemupukan kita hari ini. Pupuk yang kita gunakan adalah pupuk yang jenisnya batuan atau pupuk yang jenisnya bersenyawa garam. Kalau pupuk yang berjenisnya batuan seperti rock fosfat atau mungkin udah kasih aja nggak apa-apa. Walaupun lagi intensitas hujan benar-benar lagi drastis turunnya atau lagi benar-benar kemarau, anggaplah udah 1 minggu atau 2 minggu nggak turun hujan, udah kasih aja, karena itu tidak akan mempengaruhi. Karena batuan dihajar dengan air hujan pun dia juga tidak akan langsung meresap seperti seperti pupuk yang berbahan senyawa garam gitu. Jadi udah kasih aja kalau memang itu sifat pupuk yang bersifat batuan. Tapi ketika jadwal pupuk yang harus kita berikan berunsur atau bersenyawa garam, maka ini perlu kita kondisikan. Ada beberapa pola yang bisa kita gunakan di sini. Walaupun tetap nanti tujuan akhirnya, kalau rekomendasi dari saya tetap pada satu, itu tujuan akhirnya. Ketika kita bicara efektif dan efisien hanya satu tujuannya. Oke, kita bahas yang pertama. Ketika musim kemarau atau curah hujan memang sedang tidak bersahabat, dan kita masuk pada jadwal pemupukan menggunakan senyawa
pupuk yang bersenyawa garam, sebutlah urea, disebut sekarang urea. Maka apa yang kita lakukan? Apakah kita pupuk sesuai dengan jadwal, dengan cara ditabur, dengan cara dibenamkan, atau mungkin dengan cara dicampurkan air dulu atau dicairkan, diencerkan, baru kemudian dikocorkan. Nah, yang pertama menggunakan pola ditaburkan. Saya tidak merekomendasikan ini, benar-benar tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena ketika itu ditaburkan dan pada saat hujan, intensitas hujan sangat-sangat tidak bersahabat, artinya dalam 1 minggu tidak ada hujan, atau dalam 2 minggu, atau bahkan mungkin dalam 1 bulan tidak ada hujan, maka otomatis tanah di sekitaran pangkal pohon kita, pohon pinang kita ini kan dalam kondisi kering. Maka pada saat kita memberikan pupuk urea, itu dominannya atau persentase yang terbesar dari pupuk urea ini hanya akan terjadi penguapan. Artinya terbuang sia-sia, mubazir gitu loh bahasanya teman-teman. Jadi ketika memang mau melakukan pemupukan dengan sistem tabur pada saat musim kemarau atau intensitas hujan lagi tidak bersahabat, saya rekomendasikan tidak usah dilakukan. Karena pupuk urea itu sendiri itu tidak akan mencair, tidak akan meresap ketika tidak dipertemukan dengan sesuatu yang lembab atau sesuatu yang basah. Nah, jadi kalau seandainya misalnya nih tadi malam hujan, kemudian kita lakukan pemupukan, itu bagus karena kondisi tanah diyakini tanah di sekitar pangkal batang pohon pinang kita ini dalam kondisi lembab. Atau setelah kita lakukan pemupukan, malamnya kita bakal hari hujan yang intensitasnya sedang lah gitu ya. Karena dikhawatirkan juga kalau intensitas hujannya tinggi, kemudian lahan perkebunan kita tidak dalam kondisi rata, artinya 90 derajat mungkin kemiringan, maka dikhawatirkan juga unsur hara dari urea tersebut akan tergerus atau akan erosi terbawa atau hanyut terbawa air hujan itu. Itu pola yang pertama, saya tidak rekomendasikan itu. Kemudian pola yang kedua adalah pola yang menggunakan sistem dicairkan. Dicairkan untuk melakukan proses pemupukan ini sesuatu yang tidak efektif dan tidak efisien teman-teman. Karena teman-teman bisa bayangkan sendiri, kalau seandainya satu pohon pinang, teman-teman pupuk dengan pupuk cair yang sudah dicampur dengan urea tadi misalnya, itu 1 liter per pokok. Bayangkan ketika 1 hektar itu ada 1100 batang, maka teman-teman harus melakukan pemupukan dengan membawa air sebanyak 1100 liter. Itu bukan sesuatu yang dikit teman-teman, artinya butuh waktu dan butuh tenaga. Ketika sumber tenaga teman-teman berkurang atau tidak memadai, maka otomatis teman-teman harus mengeluarkan harus mengeluarkan duit untuk memberikan upah kepada orang lain untuk membantu pekerjaan kita ini. Artinya ini tidak efektif dan tidak efisien. Kita harus harus mengeluarkan uang untuk mengupah tenaga orang lain untuk membantu pemupukan menggunakan sistem kocor tadi. Ya, saya tidak rekomendasikan cara yang kedua. Cara yang ketiga itu masih lebih baik. Ini masih lebih baik teman-teman. Cara yang ketiga adalah dengan cara dibenamkan. Artinya dosis yang kita berikan sama, waktunya sesuai. Hanya saja pola pemupukan yang biasanya kita lakukan dengan cara ditebar di sekitar batang pohon pinang kita, sekarang kita menggunakan sistem benam. Artinya kita buat lobangan ya kira-kira 10 cm kedalamannya lebih kurang. Kita masukin pupuk ureanya ke dalam lubang tersebut. Kita buatlah 4 mata angin, ada utara, timur, barat, selatan. Kita buat 4, kita benamkan. Ketika bicara mengenai efektif dan efisien, di sini akan terjadi tidak akan terjadi penguapan karena dia ditutup oleh tanah lagi. Tidak akan terjadi penguapan ketika tidak akan terjadi penguapan oleh angin atau udara bebas gitu. Dia insya Allah akan aman, tidak jadi penguapan. Hanya saja proses penguapan, proses pencairannya atau proses peresapannya ke dalam tanah yang bisa diserap oleh akar tanaman kita membutuhkan waktu. Kapan? Ketika hujan turun. Ketika hujan tidak turun, dia tidak akan mencair karena pupuk yang bersenyawa garam itu butuh air untuk mencair. Kalau dia tidak ada air, kemudian berada di ruang terbuka, dia tidak akan jadi resapan untuk pohon tanaman kita. Dia malah akan menguap jadi amoniak gitu teman-teman. Nah, jadi pola yang ketiga lumayan saya rekomendasikan kalau teman-teman memang memiliki kemampuan secara tenaga. Karena butuh waktu untuk membuat 4 lubang pada setiap satu tanaman. Kalau teman-teman tidak punya kekuatan tenaga atau tenaganya kurang memadai, otomatis teman-teman akan
mengeluarkan lagi uang untuk mengupah orang, membuat lubang, memberikan pupuk dan segala dan semacamnya. Nah, jadi untuk yang ketiga ini poinnya bagus lah, artinya tidak akan mubazir pupuk yang kita berikan, tetap akan diserap oleh tanaman. Hanya saja butuh waktunya kapan? Ketika hujan mulai turun, atau ketika teman-teman sanggup menyiram pangkal atau lahan tanah di sekitar batang pohonnya, disiram supaya lembab, maka di situ akan terjadi pencairan. Setelah pencairan terjadi, maka akar baru bisa meresap, baru bisa menghisap unsur hara yang ada di dalam kandungan urea tadi. Nah, kembali lagi pada tujuan akhir, seperti yang saya bilang di awal tadi, pada rekomendasi saya untuk pemupukan pada saat proses musim kemarau seperti ini hanya satu, teman-teman. Khusus untuk pupuk yang bersenyawa garam seperti urea, KCl, gliserid dan lain sebagainya, saya menyarankan kepada teman-teman untuk menunda dulu, dipending aja lah, dipending mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Insya Allah itu akan jauh lebih baik ketika teman-teman memaksakan untuk tetap melakukan pemupukan pada jadwal yang seharusnya dengan 3 pola yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi lebih baik ditunda saja, dipending, dengan harapan nanti ketika hujan mulai turun, curah hujan mulai ada 1 atau 2 kali dalam 1 minggu, barulah pupuk yang menggunakan pupuk yang bersenyawa garam ini kita lakukan, kita tebar di pohon pinang kita. Tapi khusus untuk pupuk yang memang berbahan baku batu seperti rock fosfat ataupun dolomit, ya monggo silakan kasih, nggak ada pengaruh, nggak ada efek, mau hujan mau kemarau kasih aja, ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya hari ini saya coba simpulkan sebelum saya tutup, bahwasanya khusus untuk pemupukan pada saat musim kemarau, ketika bahan pupuk kita itu bersenyawa garam, saya sarankan pending saja teman-teman, karena ya tidak efektif dan tidak efisien, hanya akan menghabiskan waktu, hanya akan menghabiskan tenaga, hanya akan menghabiskan uang ketika kita melakukan pemupukan dengan 3 pola tadi ya. Kemudian yang kedua, kalau bahan baku pupuknya berasal dari batu-batuan alam seperti rock fosfat, kemudian ada dolomit, ada yang lain sebagainya, monggo silakan dipupuk aja, insya Allah nggak apa-apa, nggak akan pengaruh walaupun hari hujan maupun hari kemarau, insya Allah nggak ada pengaruh itu, karena memang mereka butuh proses lama untuk terjadi pelarutan ke dalam tanahnya itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat, semoga berkah yang menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah curahkan seluruh rahmatnya kepada kita, semoga Allah selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan Allah sempurnakan kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Oke, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan. Jika dirasa videonya bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Mudah-mudahan teman-teman mendapat barokahnya, termasuk saya juga mendapat berkah. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.